Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Audia Putri dengan NIM 2020201100 dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, adapun anggota kelompok saya ialah... Kenalkan, nama saya Rohmiati dengan NIM 2020201078. Perkenalkan, nama saya Islamatini dengan NIM 202020116. Saya Della Melani Alfat dengan NIM 20200211068. Nama saya Parina Mareta dengan NIM 2020-2010-85. Baiklah, di sini kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat cahaya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Nah, adapun sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Cahaya akan merambat dengan lurus jika melewati satu medium dengan perantara saja. Contohnya, sinar lampu senter yang berjalan atau merambat lurus. Baiklah, yang kedua adalah cahaya bisa menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang bisa ditembus oleh cahaya dengan mudah. Adapun contoh dari benda bening di sekitar kita yaitu seperti kaca, plastik bening, botol bening, mika, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah cahaya bisa dipantulkan. Pemantulan adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena oleh cahaya. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yakni pemantulan teratur dan pemantulan tak teratur. Nah, lalu yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Pembiasan cahaya merupakan pembelokan arah membuat cahaya pada saat melewati dua medium yang memiliki kecepatan berbeda. Pembiasan cahaya ini sendiri biasanya digunakan oleh manusia dalam berbagai pembuatan alat optik. Nah, adapun percobaan mengenai sifat-sifat cahaya tersebut sebagai berikut. Baiklah adik-adik, selanjutnya kita akan belajar mengenai materi sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang mana akan kita buktikan apakah benar cahaya dapat merambat lurus dengan melakukan sebuah percobaan. Untuk itu, sebelum kita melakukan percobaan, kita siapkan terlebih dahulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Adapun alat dan bahannya ialah 3 buah kardus, 1 buah lilin, korek api, dan yang terakhir isolasi. Langkah selanjutnya yaitu adik-adik lubangi terlebih dahulu pada bagian tengah ketiga kardus tersebut seperti ini. Kemudian bisa dikasih penyangga pada bagian bawah agar berdiri tegak menggunakan isolasi. Dan yang terakhir, kita nyalakan lilin sebagai sumber cahayanya. Untuk mengetahui cahaya merambat lurus, pertama-tama kita posisikan 3 lubang kardus sejajar dengan cahaya lilin yang tepat di belakang kardus. Kemudian kita lihat cahaya lilin tersebut dari ketiga lubang kardus yang paling depan. Perhatikan cahaya lilin tersebut. Selanjutnya kita coba geser kardus yang ada di bagian tengah. Ternyata cahayanya tidak tampak.
Lalu coba kita geser lagi. Hal ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Setelah kita melakukan percobaan, dapat kita simpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus apabila perambatannya tidak dihalangi oleh benda lain. Adik-adik, selanjutnya contoh dari cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Adapun contohnya cahaya lampu senter, cahaya matahari ke bumi, cahaya lampu mobil. Dan kita dapat melihat cahaya yang merambat lurus dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui ventilasi akan berupa garis-garis lurus. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat menembus benda bening. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu senter dan satu buah gelas bening. Di sini saya meletakkan senter di depan gelas, kemudian menghidupkan senter tersebut. Supaya terlihat lebih jelas, kita akan mematikan lampu. Terlihat jelas bahwa cahaya mampu menembus gelas. Baiklah teman-teman, berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa salah satu sifat dari cahaya dapat menembus benda bening adalah benar. Hal ini dapat terjadi karena benda bening dapat meneruskan cahaya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Mari adik-adik, kita siapkan alat dan bahannya. Langkah pertama, kita letakkan cermin di atas meja. Lalu nyalakan lampu senter dan arahkan kepada cermin datar. Mari kita amati apa yang terjadi. Dan ini contoh percobaan jika kita lakukan dalam keadaan gelap. Ayo adik-adik, dari hasil percobaan itu, siapa yang bisa menyimpulkannya? Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan yang telah kita lakukan adalah terbukti bahwa cahaya senter yang diarahkan kepada cermin datar itu dapat memantul. Jenis pemantulannya adalah pemantulan teratur yang terjadi bila cahaya senter diarahkan kepada permukaan yang rata dan licin seperti cermin, sehingga arah pemantulannya beraturan. Percobaan keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Adapun alat dan bahannya, gelas bening, air, dan pensil. Pensil yang kita taruh di dalam gelas kosong awalnya masih lurus, kemudian kita tuang air ke dalam gelas yang berisi pensil tersebut. Saat kita tuang air pelan-pelan, pensil tersebut tampaknya mulai membengkok atau patah. Jadi untuk membuat pensil patah atau bengkok, kita tak perlu mengeluarkan tenaga, hanya dengan gelas dan air, maka pensil tersebut tampak patah. Lihat adik-adik, pensil ini tampak bengkok. Hal ini dikarenakan cahaya di sekitar gelas dibelokkan melewati dua medium yang berbeda, yaitu udara dan air. Nah, peristiwa pembelokan cahaya pada batas medium ini disebut sebagai pembiasan atau refleksi. Perlu diingat adik-adik bahwa cahaya itu memang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Tanpa adanya cahaya, kita tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, berdasarkan berbagai percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa cahaya merupakan suatu bentuk energi yang dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Adapun sifat-sifat cahaya yaitu seperti cahaya bisa merambat lurus, dan bisa menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat memantul.
Nah, mungkin itu saja penjelasan dan percobaan dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.